telah tiba, saatnya berpuasa di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, perbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita nonton bersama gambaran ceria, berkah berkah berkah. Mari kita nonton bersama gambaran ceria, berkah berkah berkah. Gambaran ceria, berkah berkah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali bunda-bunda yang ada di sini. Selamat sore pemirsa yang ada di studio dan juga ada di rumah. Kembali saya Firdaus Aulia hadir di acara kebanggaan kita semua yang sudah kita tunggu-tunggu, tentunya di Ramadan Ceria. Sudah memasuki bulan puasa, sudah hari ke-20. Bunda-bunda gimana nih? Masih semangat nggak puasanya? Semangat. Masih semangat. Oh ya Allah, keto aneh kelihatannya Nasya ini sahurnya double-double kayaknya ya. Semangat sekali. Bunda-bunda yang lain juga masih semangat? Semangat. Kalau semangat? Masya Allah. Coba tepuk tangannya mana kalau masih semangat bunda-bunda. Ya alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di sebuah majelis taklim yang begitu luar biasa. Saya doakan semoga yang di sini teman-teman Elkiswa dan juga bunda-bunda yang sudah hadir sehat terus. Amin. Diparingi lancar rezekinya. Amin. Dimudahkan bayar hutangnya. Amin ya Allah. Masya Allah. Loh, itu siapa yang paling kencing, kita yang paling akeh hutang itu ya bunda-bunda ya. Pokoknya semuanya dilindungi sama Allah. Amin. Dan hari ini Firda tidak sendiri bunda, karena di sini sudah ada bunda-bunda yang begitu cantik, saleha, masya Allah, manut sama suami, pahalanya banyak ya, suka bersedekah. Amin. Sudah hadir di sini untuk bisa bersama-sama. Langsung saja kita berkenalan ya. Berkenalan, ada sahabat saya yang cantik dan jelita, Nasya, silahkan. Terima kasih Kak Firda. Luar biasa. Hari ini kita dress code-nya sama kembar juga mukanya ya, walaupun 11-12 cantikan Mbak Firda banget, tapi tidak apa-apa. Oke, sebelum kita perkenalkan satu persatu bunda-bunda yang cantik-cantik di sini, ada sedikit pantun lagi. Belum ya. Makan bubur zum-zum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum bunda-bunda semuanya. Masya Allah. Belum ada beberapa menit semangatnya luar biasa. Pastinya nanti double sahurnya. Masalah. Oke baiklah, ini Nasya akan perkenalkan satu persatu majelis taklim dari mana aja. Pemandangan yang sangat fresh sekali, biru-biru Masya Allah. Dari majelis taklim mana bunda? Kami dari Majelis Taklim Al-Yasmin kelas bahagia barokah alhamdulillah. Al-Yasmin Ya menggapai ridhonya, menggapai ridhonya. Al-Yasmin ikhlas bahagia barokah alhamdulillah. Masya Allah, bunda-bunda, ini nggak butuh member baru nih bunda, sampai hafal nih. Al-Yasmin, ikhlas, bahagia, barokah, alhamdulillah. Masya Allah, tepuk tangannya mana dulu? Pengen jadi membernya bunda. Nah, ini Nasya pengen tanya nih, ini kegiatan bulan Ramadan ini khususnya apa aja bunda yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan?
berzikir, bersolawat, Masya Allah. khotmil Quran, Ya. tadarus, Jangan terharu Bunda. Apalagi? berbagi takjil, berbuka bersama. Masya Allah, tepuk tangan. Selain cantik-cantik, bunda-bunda juga luar biasa kegiatannya ya. Oke, tapi jangan lupa sama suami yang di rumah Bunda. Jangan berkumpulan ya. Pastikan ini disiapkan untuk nanti bukanya ya, berbuka puasanya kan. Cara Bunda di sini nanti pulang kan telat-telat Bunda. Jangan udah di sini pengajian nanti pulangnya mampir ke mall, nggak, jangan ya Bunda ya. Oke, baiklah. Terima kasih bunda-bunda yang cantik, tepuk tangannya lagi. Masya Allah. Seker-seker, lihat biru-biru begini. Baiklah, yang kedua kali ini jangan sampai kalah. Lantangkan suara dengan koros. Oke, baiklah. Dari Majelis Taklim mana ini Bunda? Kami dari Majelis Taklim Muslimah Anissa Sidoarjo. Muslimah Anissa hanya mengharap ridha Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Tidak kalah cantiknya memakai jilbab berbunga-bunga coklat ya. Kayak Valentine aja Bunda, coklat-coklat begini ya Bunda. Baiklah, ini yang sudah dilaksanakan Bunda. Kegiatan Ramadan apa aja? Seperti biasa, Ya. khotmil Quran Ya. juga buka bersama di luar, maksud saya Ya. ada undangan seperti di Laziza atau di fashion show yang lain gitu. Oh begitu ya. Ini Nasya pengen sedikit tanya nih, ada nggak kegiatan jadwal nyalon bersama kayak extension gitu-gitu, ada nggak? Ini kenapa saya lihat ini semuanya ngetril semua ya bulu matanya. Ada nggak Ibunda? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Khusus untuk kegiatan bulan puasa aja, zikir Iya, bareng zikir begitu bareng, ya. berselawat Berbagi bersama. sholawat, begitu Iya, baiklah, betul. luar biasa. Oh sudah cantik-cantik, solehah. Amin. Tepuk tangannya mana dulu. Terima kasih Bunda. Masya Allah. Ini nasi akan naik ini ya. Ayo. Jangan deg-degan. Ini kenapa mendelosor di bawah Bunda? Masya Allah, Bunda Ratu Cinderella di atas. Nah baiklah, siap-siap di sini ya. Lantangkan dengan keras. Mbak Uti tolong di atas Mbak Uti. Nanti bakongnya tidak kelihatan. Baiklah, sudah siapkah di sini untuk memperkenalkan? Dari Majelis Taklim mana ini Bunda? Kami dari Majelis Taklim Raudatul Hasanah, pecinta solawat Nabi yang penuh kedamaian. Alhamdulillah. Raudatul Hasanah, jaya. Yes. Masya Allah, luar biasa di sini Bunda. Tidak kalah cantiknya, tidak kalah lantangnya dengan majelis-majelis tali yang lain. Semuanya luar biasa. Nah, ini yang menjadi Nasya kepingin bertanya nih Mbak Uti. Assalamualaikum Mbak Uti. Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Mbak Uti? Alhamdulillah sehat. Tadi berkumpul di sini jam duhur, nggih, sesudah duhur. Ya. Dan sekarang mau berbuka puasa sekarang ya. Sekarang mau berbuka puasa. Ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya Mbak Uti, sudah dipersiapkan berbuka makanannya di rumah? Belum. Lah kenapa Mbak Uti? Makanya beli. Iya. Ya. Makanya dari tadi Mbak Uti tuh bingung jadi terjontep gini. Ayo begitu. Ternyata memikirkan berbuka untuk di rumah. Iya. Tidak apa-apa, nggak usah bingung Mbak. Ada tetangga kan baik, telepon. Kayak ono sego. Saya tinggal berdua. Oh, begitu. Iya, jadi nanti beli aja nasi padang gitu. Cie. Oke, terima kasih Mbak Uti ya. Luar biasa. Walaupun berdua, sepiring berdua pun langsung tinggal telepon nasi padang ya. Oke, tepuk tangannya mana dulu Bunda? Kak Firda. Saya sudah melaksanakan tugas dan memperkenalkan semua bunda-bunda yang solehah di sini dari majelis-majelis taklim yang luar biasa. Silakan Mbak Firda. Masya Allah, tepuk tangan buat nasi padang. Nasi padang. Ini soalnya udah
mendekati buka puasa ya, pikirannya langsung sego padang, nasi padang begitu ya. Bunda-bunda dan juga pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio, sudah di hari ke-20, Masya Allah tentunya kita sebagai umat muslim, apa sih yang kita rindukan dari bulan puasa? Yang pertama adalah melipat gandakan pahala yang luar biasa hanya diberikan oleh Allah, keistimewaan di bulan puasa saja, di 30 hari saja, di bulan Ramadan saja. Dan tentunya selain pahala kita juga harus meningkatkan iman dan juga meningkatkan kualitas diri kita sebagai muslim. Dan seperti apa kualitas diri terbaik sebagai muslim, kita akan mendengarkan sedikit tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Hasan Ubaidillah. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ada sebuah nasihat yang sangat istimewa dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka haruslah dengan ilmu. Faman aradal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, fa alaihi bil ilmi, juga harus diraih dengan ilmu. Faman aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan apabila menginginkan keduanya, dunia kita dapatkan, akhirat kita dapatkan, fa'alaihi bila ilmi, juga harus dengan ilmu. Begitu juga ketika kita saat ini berada di bulan suci Ramadan, kalau kita menginginkan puasa kita lancar, sesuai dengan tuntunan syariat, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah, tentu kita harus belajar mengetahui bagaimana puasa yang sesuai dengan ajaran syariat Allah. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita bisa menyaksikan maraknya kajian-kajian Ramadan. Mulai dari kajian zuhur, kajian ngabuburit sebelum berbuka, kultum taraweh, bahkan setelah sholat subuh pun kita masih melakukan ta'lim dengan harapan kita diberikan bekal ilmu oleh para alim, para ulama, para ustadz, untuk sesuai bagaimana puasa kita agar sesuai dengan ajaran syariat Allah. Berbagai macam perbuatan yang dilakukan juga semarak. Puasa mendorong seseorang untuk berlomba-lomba menebar kebaikan. Tentunya kebaikan-kebaikan yang dilakukan karena tidak berdasarkan ilmu, maka tentu akan tertolak. Di dalam sebuah kaidah dikatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Apabila kita melakukan sesuatu tidak berdasarkan ilmu, amaluhu mardudatun, perbuatan kita ditolak, la tuqbalu, tidak terima oleh Allah. Maka begitu pentingnya ilmu ini, sehingga ilmu ini mendasari perbuatan dan amal yang kita kerjakan. Dan ilmu merupakan penghias bagi kita semuanya. Sehingga Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah dalam kitab Ta'limul Muta'allim dengan sajak yang indah mengatakan, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun bikullil mahamidi. Ta'alam, belajarlah. Fa innal ilma, sesungguhnya ilmu itu zainun li ahlihi, penghias bagi pemiliknya.
wa fadlun, keutamaan-keutamaan, wa unwanun, pertanda-pertanda, likulil mahamidi, pujian-pujian itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berilmu. Untuk membahas ini lebih detail, kita akan kaji pada segmen selanjutnya. Ya, baik Bunda-Bunda dan juga pemirsa yang ada di studio ya. Pada sore hari ini Ustadz, kita nanti akan membahas tuntas bagaimana kita bisa menggapai berkah. Kan katanya bulan puasa ini bulan yang penuh berkah ya Ustadz ya. Bagaimana menggapai berkah Ramadan dengan ilmu dan juga amal. Karena itu memang tidak bisa sembarangan. Tapi sebelum itu pemirsa ya, kita akan lihat dulu jeda iklan yang satu ini. Tetap bersama saya Firdaus Aulia dan juga Ustadz Hasan di Ramadan Ceria. Siti Fatimah ya Allah, Zam-Zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Siti Fatimah ya Allah, Zam-Zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria membenarkan kantor Kementerian Komdigi digeledah oleh Kejaksaan terkait kasus korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara 2020-2024. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Pos TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Kembali lagi bersama saya Firdaus Aulia dan juga Nasya Akila. tentunya di Ramadan Ceria, Berkah, berkah, berkah. Tepuk tangan sekali lagi dong, bunda-bundaku. Semangatnya bunda. Biar makin semangat. Kan Betul. katanya Ramadan ini harus selalu ceria. Betul. Supaya kita juga penuh keberkahan. Betul sekali. Nah, Nasya dan juga bunda-bunda, kadang-kadang kita tuh sering melihat, mendengar tulisan bahwa Ramadan itu penuh berkah. Ramadan itu berkah, pokoknya full berkah, semua berkah. Nah, ngomong-ngomong soal berkah ini Ustadz, kan sebenarnya setiap hari, setiap bulan itu kan juga berkah ya Ustadz. Nah, kalau untuk di bulan Ramadan sendiri sebenarnya tuh berkahnya ini apa bedanya itu? Seperti apa Ustadz? Kita harus tahu apa sih pengertian dari berkah itu. Berkah itu dalam bahasa Arabnya barokah. Barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kebaikan dalam hal apapun, khususnya dalam hal bagaimana meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Itu sesungguhnya berkah yang dimaksud. Dan bagaimana ketika kita memaknai bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan penuh berkah. Artinya Ramadan itu bulan di mana Allah menurunkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan satu dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat. Makanya syahrun mubarak. Ramadan syahrun mubarak.
bahwa Ramadan itu adalah bulan keberkahan. Ramadan syahrun karim. Ramadan itu bulan mulia. Karena di sini terkumpul ya bahwa ada rahmat, ada berkah, ada ampunan, sehingga sangat istimewa sekali. Ketika kita ingin mendapatkan keberkahan Ramadan, tentunya kita harus menanam kebaikan-kebaikan yang banyak, sehingga bulan ini benar-benar kita rasakan berkahnya. Masya Allah, tepuk tangannya dong. Nah Ustadz, bagaimana cara untuk kita bisa menggapai keberkahan tersebut? Begitu, bagaimana Ustadz? Caranya mudah, berbuat baik. Ya. Berbuat baik itu adalah merupakan kunci untuk mendapatkan keberkahan. Karena berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Setiap kita berbuat baik, nah itu akan ada berkah-berkah di sana. Seperti apa orang berbuat baik itu? Tentunya ya hal-hal yang mendatangkan kemanfaatan untuk orang lain. Ini indikator sederhana. Karena Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka-mereka yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apapun pasti akan ada balasannya dari Allah. Masya Allah, mudah-mudahan pinter sekali ya. Mudah-mudahan di sini pinter ya. Sepertinya memang sudah terbiasa setiap hari kajian begitu ya Ustaz, sampai bisa semuanya menirukan ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah Ustaz, tentang keberkahan, ternyata keberkahan itu juga tidak boleh dilakukan sembarangan. Harus ada ilmunya Ustaz ya. Tidak boleh sembarang Ustaz akarepkulah, pokoknya baik menurutku ternyata belum tentu benar. Nah itu bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh ilmu gitu Ustaz ya? Ya taklim, belajar. Barang siapa belajar, maka dia ada pengetahuan-pengetahuan yang masuk. Jadi seperti dalam kaidah yang saya katakan tadi itu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, barang siapa dengan tanpa ilmu dia melakukan sesuatu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Saiki poso, tapi niate poso ora ngerti. Saiki poso, tapi syarat rukune poso nggak ngerti. Lantas apa yang kemudian dilakukan? Ya, saiki mau poso niate poso ae gak ngerti. Pasti amaluhu mardudatun latuk balu. Kuncinya supaya ngerti apa? Belajar, menuntut ilmu. Kita mau sholat, niatnya sholat bagaimana, syarat rukuni sholat seperti apa yang harus dilakukan dalam sholat, apa yang tidak harus dilakukan dalam hidup ini. Lah, ini semuanya ada ilmunya. Dan ilmu agama itu harus digurukan. Ono gurune, ono ustate, ono kiyaine, ono dosene. Karena ketika kita berguru, ya, man ta'allama bi ghairi syaikhihi bila syaikhihi, barang siapa belajar tanpa seorang syekh, tanpa seorang guru, fa syaikhuhu syaiton, maka gurunya adalah setan. Karena akan tersesat. Ya maca dhewe ngono itu, apalagi membaca Al-Qur'an. Itu harus ada gurunya supaya ada yang nuntun, memberikan penjelasan, memberikan guidance ya, agar kita mengerti apa yang dimaksud ayat ini, apa yang dimaksud hadis ini, apa yang dimaksud perkataan ulama ini dalam kitab ini. Nah, ini pentingnya taklim, pentingnya kita belajar. Masya Allah. Berarti bunda-bunda di sini kan dari majelis taklim, insya Allah semuanya sudah penuh ilmunya ya gitu ya Ustaz. Belajar terus, tepuk tangan dong. Tapi ya Ustaz, walaupun kita sudah ikut majelis taklim, itu tidak boleh berbangga-bangga bahwa ilmu kita sudah penuh, sudah pintar. Kita harus tetap belajar dan juga belajar dengan orang yang benar. Contohnya dengan Ustadz Hasan. Masya Allah. Masih banyak ya ilmu-ilmu yang akan kita peroleh dari Ustadz kita yang satu ini, Nasya, dan juga Bunda-Bunda jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama saya Firdaus Aulia dan juga Nasya Akila di Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Bintang matahari
walau dia disakiti. Yusuf, Yusuf alaihi salam. Yusuf, Yusuf alaihi salam. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria membenarkan kantor Kementerian Kondisi digeledah oleh Kejaksaan terkait kasus korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara 2020-2024. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ya, alhamdulillah ya, masih bersama saya Firdaus Aulia dan juga Nasya Akila. tentunya di Ramadan ceria, Berkah, berkah, berkah. Saya ini salut loh sama bunda-bunda ini. Makin kesini, ini kan udah hari ke-20. Tapi semangatnya makin membara mencari Luar ilmu. biasa. Iya dong, wajib. Masya Allah, apalagi kalau yang namanya bulan keberkahan ini ya, itu saya Benar-benar tuh mencari berkah iya ya. benar-benar dicari berkah kan. Bulan 1 sampai 11 juga berkah, Betul. tapi ini berkahnya berlipat-lipat. Nah, Ustadz, bagaimana Iya. Ustadz upaya kita supaya kita bisa mendapatkan keberkahan ini, Ustadz? Karena ini bulannya itu spesial, 1 tahun sekali dan belum tentu tahun depan kita ketemu lagi, begitu ya, Ustadz ya. Jadi kuncinya memang sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau kita itu ingin merasakan keberkahan Ramadan, mendapatkan keberkahan Ramadan, itu kita harus selalu mengisinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Kalau kemudian hidup kita selama Ramadan ini dihiasi dengan amal-amal yang baik, dengan ibadah-ibadah, maka insya Allah kita bisa merasakan nikmatnya Ramadan. Kita bisa merasakan keberkahan Ramadan. Sangat terasa loh Mbak Firda, Mbak Nasya. Ya, kita bisa menyaksikan bagaimana kita berbuka itu, coba. Ya, liso imi farhatani. Ini contoh kecil ini. Bagi orang yang puasa, ada 3 kebahagiaan yang bisa dirasakan. Dan itu merupakan wujud keberkahan yang nyata yang bisa dirasakan saat ini. Apa itu? Indal iftori yang pertama. Pertama ketika kita mau berbuka. Ya Allah, sungguh nikmat sekali ketika kita lapar, kita dahaga, ada mau menjelang berbuka, rasanya bagaimana, ya kan? Ya, itu adalah wujud keberkahan yang bisa kita rasakan secara langsung akibat ketika kita berpuasa. Kemudian kedua apa? Inda liqa'i rabbih. Nanti ketika di akhirat, ketika di surga Allah, kita langsung bisa menatap wajah Allah. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Itu adalah kebahagiaan yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Wujud sekarang keberkahan itu bisa kita rasakan ketika kita berbuka puasa. Rasanya bagaimana gitu, apalagi berburu takjil. Wah, ini. Apalagi gratis ya, Ustadz ya, Masya Apalagi Allah. gratis ini. Para PPT ini senantiasa memburu keberkahan takjil ini. PPT. Nah, Ustadz ya, ini kan kita sudah memasuki akhir-akhir Ramadan. Nah, kita biasanya punya
kegiatan malam nih Ustadz yang hanya bisa kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu qiyamul lail, ya, berdiam diri di masjid gitu. Nah, ini kan ada sebagian teman-teman kita, sahabat saya, contohnya kayak Elkiswa, ini kan capek, kebanyakan kerja gitu kan Ustadz ya. Banyak tanggapan kemana-mana dari majelis taklim ke majelis taklim. Alhamdulillah. Nah, itu bagaimana ya Ustadz kalau seumpama nasibnya teman-teman saya ini gimana kalau nggak bisa ikut qiyamul lail Ustadz? Jadi qiyamul Ramadan, qiyamul lail itu bisa dilakukan sepanjang Ramadan ya. Walaupun di luar Ramadan kita juga melaksanakan sholat-sholat malam. Apabila di antara saudara-saudara kita mungkin ketika capek kerja siang harinya, kemudian malamnya istirahat, tidak bisa kemudian mendirikan sholat-sholat malam, yaitu memang manusia memiliki sifat capek itu, rasa capek pasti punya. Tapi tolong ya dijadwal, atur polanya agar ketika kita datang kita bisa istirahat lah setelah tarawih, misalkan istirahat atau jam 9, nanti bisa jam 1, jam 2 bangun. Jangan kemudian tidur terus sahur. Ya, maka memang ada at-ta'bu di sana. Al-ajru bi qudratit ta'ab. Bahwa ganjaran pahala itu Allah berikan bi qadrit ta'ab. Sejauh mana dia itu capek dalam mengupayakan itu. Jadi memang capek, memang berat kalau dianggap berat. Tapi kalau kita benar-benar merasakan nikmatnya ibadah ya kepada Allah, rasa capek itu hilang. Jenengan tahu mboten? Ketika Rasulullah itu capek, istirahatnya pakai apa? Pakai sholat. Jadi sholat itu bisa menyegarkan kembali. Betul. Hal yang capek itu. Itulah keistimewaan sholat. Ketika kita sholat ya khusyuk. Ketika kita itu asyik dengan Allah ya. Apalagi di waktu malam kita bisa berkomunikasi, bertadabbur, tafakkur ya. Itu kita tenang hatinya. Capek-capek itu hilang. Maka jangan beralasan capek kemudian kita meninggalkan sholat malam. Diatur ritme kerja. Betul. Jadi yang benar adalah betul-betul mengatur ya Ustadz ya. Mengatur waktu. Insya Allah kalau diatur semuanya insya Allah bisa. Insya Jangan Allah sampai kita alasan kebanyakan majelis taklim, kebanyakan bukber ya Ustadz ya. Bukber sana-sini. Apalagi ini rawan ya bunda-bunda ya. Kalau udah mau masuk terakhir-terakhir itu masjid itu sudah mulai berkurang, malah pada ke mall cari baju semuanya. Undangan-undangan bukber tuh maksudnya. Betul sekali. Makanya sebaik-baik manusia itu yang mengatur sebaik-baik waktu begitu ya. Baik. Masih banyak yang akan kita perbincangkan bersama Ustadz. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama saya Firdaus Aulia dan juga Nasya Akila di Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Asyik mata melirik, anak siapa yang cantik pakai kebaya kain batik. Iya dan oh asyiknya wadinya cukup langsing. Aku senyum kepadanya, dia pun malu kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan Ceria.
berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ya, masih di Ramadan ceria. Berkah, berkah, berkah. Dan tentunya masih bersama saya Firdaus Aulia dan juga Nasya Akila dan Ustadz kesayangan kita semua. Tepuk tangan Bunda boleh buat Ustadz. Masya Allah. Ustadz kesayangan. Ilmunya Masya Allah. banyak sekali. Kan katanya kalau mau buka puasa itu Ustadz ya. Iya. Kalau kita ngaji, kalau kita berdoa itu insya Allah dikabulkan ya. Malaikat mendengar semua begitu ya Ya, Ustadz waktu ya. istijabah itu Masya Allah. waktu sepertiga malam ya menjelang sahur itu mustajabah. Kemudian Dan- waktu berbuka itu Ya, Masya Allah. mustajabah. Jadi ini salah satunya waktu yang terbaik ya. Bunda-bunda Iya. boleh berdoa sebaik-baiknya dan mengkaji ilmu bersama Ustadz Hasan. Nah Ustadz, tentang keberkahan, tentang pahala. Nah kita sebagai perempuan kan bunda-bunda ini juga perempuan ya. Perempuan ini kan fitrahnya sebagai makmum Ustadz. Ya, makmum itu kan mengikuti, ada di Iya. belakang. Lalu bagaimana kalau kita mau mencari pahala, keberkahannya sebesar apa gitu loh. Kalau kita sebagai perempuan ini harusnya bagaimana di bulan Ramadan Ustadz? Ya, melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perempuan. Kalau beliau sebagai ibu rumah tangga, siapkan yang terbaik untuk keluarganya. Itu wujud ibadah di situ. Melayani suaminya, kemudian memperhatikan anak-anaknya. Ya, itu adalah wujud-wujud ibadah. Maka banyak sekali kisah pada zaman Rasulullah. Bagaimana ketaatan seorang perempuan kepada suaminya itu membuahkan surga. Bagaimana ketaatan perempuan kepada suami itu menjadikan wasilah ayahnya itu diampuni dosanya oleh Allah ketika meninggal dunia. Itu adalah keistimewaan-keistimewaan perempuan ketika melakukan ketaatannya kepada Allah dan kepada suaminya. Maka banyak sekali keistimewaan. Jangan khawatir para perempuan, para ibu-ibu, panjenengan ini wanita istimewa. Makanya ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang harus saya berbuat baik kepadanya ya Rasulullah? Min husni sahabati ya Allah. Katanya Rasul, bagaimana? Ummukah, ibumu yang kamu harus berbuat baik, berbakti yang pertama kali. Ya. Kemudian summaman ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, lagi-lagi ibumu. Kemudian summaman ya Rasulullah, ummuka, ibumu, sampai 3 kali. Summaman ya Rasulullah, summa abuka. Jadi begitu luar biasanya perempuan itu sampai Rasulullah menyebut 3 kali. Ya, ketika ada sahabat tanya, siapakah yang harus dibaiki atau kemana dia harus berbuat baik, kepada siapa sih ya harus berbuat baik untuk pertama kalinya? Ummuka, 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 baru abuka. Itu keistimewaan seorang perempuan. Jadi jangan khawatir para ibu, panjenengan ini ladang pahala. Masya Allah, amin. Kalau Ustadz, Nasya, tadi kalau bunda-bundanya tadi belikan nasi padang tadi gimana? Nggak masak tadi Ustadz? Ya apa Uti tadi itu? Boleh ya Ustadz ya? Ya boleh-boleh saja. Itu kan wujud juga layanan kan, membelikan nasi begitu. padang. Walaupun duitnya teko bojone, No. kan begitu kan. Nah Ustadz ya, yang namanya perempuan Nasya, kita juga pasti mengalami dalam 1 bulan itu pasti kita ada 7 hari ya, kita Betul. nggak bisa puasa, kita juga nggak bisa ke masjid. Nah ini kan sedih ya Ustadz ya. Lalu apa kira-kira yang bisa kita lakukan Ustadz untuk mendapatkan keberkahan ini? Ya, fitrah seorang perempuan itu memang ada siklus di sana ya, datang bulan atau haid. Ketika siklus datang bulan atau haid itu, seorang perempuan masih bisa melakukan amal-amal kebaikan ya, walaupun tidak bisa melaksanakan puasa ya, diganti hari berikutnya, hari yang lain. Kemudian juga tidak bisa sholat ya, membaca, menderas Al-Quran, tapi masih banyak amalan-amalan baik yang bisa kita lakukan. Apa itu? Memperbanyak sedekah ya, kemudian berbuat hal-hal yang positif. Itu merupakan amalan-amalan yang bisa dikerjakan. Taklim itu bisa, monggo, amalia-amalia baik berupa bagaimana kita memperbanyak bersedekah, memperbanyak taklim atau belajar. Itu merupakan amalia-amalia yang bisa dilakukan bagi perempuan, dan itu nilai pahalanya sangat luar biasa. Masya Allah. Jadi tenang saja. Tenang ya, jadi Tenang ladang saja. pahalanya itu
luar biasa Luar ya, Masya Allah. biasa. Termasuk masak buat suami. Masak buat suami, buat anak-anak, ladang ibadah. Ke baju aja kayak bingung lebaran ini Ustaz kayaknya. Semuanya Yang mencucikan baju, Ya, Masya Allah. menyetrikakan baju, memasak untuk Membelikan anak-anak. baju, memilihkan Iya, gitu. Kalau itu. nggak bisa nyetrika, mengantarkan ke laundry itu juga bisa, Ustaz. Salah ya, Ustaz ya. Masya Allah, kita masih akan belajar banyak bersama Ustaz, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Firdaus Aulia dan juga Nasya Akila. tetap di Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Salli salatan kamilatan wa salli salaman tahman ala sayyidina Muhammadin al-Mahdi tanhalul bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil awaiju wa tunalu bil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria membenarkan kantor Kementerian Komdiji digeledah oleh Kejaksaan terkait kasus korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara 2020-2024. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Pos TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Masih bersama saya Firdaus Aulia Dan saya Nasya Akila. tentunya di Ramadan ceria, Berkah, berkah, berkah. Nah, ini di segmen terakhir, Buddha-Buddha yang ada di sini juga pengen tanya ini, ingin mengkaji ilmunya Ustadz ini sebanyak-banyaknya, karena kalau bisa pulang dari sini itu semuanya mendapatkan ilmu supaya bisa menggapai keberkahan di bulan Ramadan. Amin, amin, amin. Monggo bundaku yang mau bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Baik. saya Bunda Endang Mawarni Baik. dari Majelis Taklim Al Yasmin Sidoarjo. Ustadz, mohon bertanya, apa sajakah hal-hal
yang menghalangi keberkahan di bulan Ramadan. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghalangi kebaikan itu pasti keburukan. Yang menghalangi keberkahan itu adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang oleh agama. Maka secara otomatis ketika panjenengan melakukan perbuatan yang menjurus kepada maksiat, perbuatan negatif, perbuatan yang merujung dosa kepada Allah, pasti menghalangi keberkahan. Tidak mungkin dipertemukan antara kebaikan dan keburukan. Ya, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Memang sudah nyata antara baik dan buruk. Sehingga marilah di bulan Ramadan ini agar kita mendapatkan keberkahan Ramadan, keberkahan semua yang kita lakukan, maka hindarkan berbagai macam perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan negatif yang itu akan menghalangi keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Gitu Bunda ya. Jadi yang menghalangi adalah keburukan atau maksiat kepada Allah. Baik, monggo. Sudah jelas nggih Bunda? Jelas, Bunda? Jelas, Masya Allah. Silahkan untuk pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiana Susan. Saya dari Majelis An-Nisa Sidoarjo. Mau bertanya, ketika bulan Ramadan gini, kan pintu surga dan dibuka, pintu neraka ditutup. Itu maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang urusan surga, urusan neraka, alam akhirat, kiamat itu merupakan bagian dari hal-hal yang gaib, ya, bagian daripada rukun iman kita, yaitu percaya kepada yang gaib. Allah sendiri menegaskan orang-orang yang bertakwa itu yang alladzina yu'minuna bil ghaibi. Allah percaya kepada hal-hal yang gaib. Seperti apa hal yang gaib itu? Ya diantaranya itu surga dan neraka itu persoalan yang gaib. Akan tetapi ada pertanyaan yang menarik tadi itu. Di manakah surga saat ini? Apakah sudah ada apa belum? Lah kita ketika flashback ke dalam penjelasan Allah dalam Al-Quran ketika menciptakan Nabi Adam. Ya Adamuskun anta wa zaujukal jannata. Ya. Wahai Adam, kun uskun anta. Tinggallah kamu, ya, wa zaujuka dan istrimu al jannah di surga. Uskun anta wa zaukal jannah. Jadi di mana surga tempat Nabi Adam dan Ibu Hawa waktu pertama kali diciptakan? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Akhirnya kemudian memakan buah khuldi, akhirnya diturunkan di dunia ini. Lah, maka para ulama banyak menafsirkan, berpendapat persoalan di mana sih Nabi Adam ketika posisinya di surga. Apakah surga yang nanti ada setelah hari kiamat, hari akhir, setelah yaumil hisab, akhirnya kemudian yang baik dimasukkan surga, yang jelek dimasukkan neraka? Lah, ini berbeda. Ulama membedakan surga yang saat itu ditempati Nabi Adam dengan surga yang nanti kelak di akhirat. Karena memang gradasi kehidupan manusia itu fasenya bertahap. Mulai dari alam rahim, alam barzakh, baru alam rahim, alam dunia. Sekarang ini alam barzakh, itu terminal awal pemberhentian, baru ke alam akhirat. Loh, bagaimana sih maksudnya ketika sekarang pintu surga dibuka, pintu neraka itu ditutup? Dalam artian proyeksi masa depan kita, ketika kita puasa Ramadan, itu melaksanakan ibadah-ibadah baik, itu amaliyahnya kita itu bisa membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Karena apa? Kita tidak melakukan dosa, otomatis pintu neraka tertutup. Ketika kita melakukan kebaikan, otomatis pintu surga dibuka. Karena apa? Itu akan dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah di hari pembalasan, baru kemudian setelah dihitung apa? Diberikan catatan amalnya. Nih tiketmu ke surga, nih kamu ke neraka. Nah, itu maksudnya. Jadi berbagai macam penafsiran memang seperti itu.
Mengapa pintu surga dibuka? Karena mendorong kita berbuat amal kebaikan yang luar biasa, dilipat gandakan pahalanya, dan itu membuka kita untuk tiket masuk surga. Mengapa neraka ditutup? Karena apa? Karena kita ketika puasa menghalangi kita berbuat maksiat, sehingga secara otomatis pintu neraka tertutup. Itu penafsiran masyhur yang bisa kita dapatkan. Terkait dengan bagaimana kita yu'minuna bil ghaibi, terkait dengan persoalan lain, maka nanti kita akan tentunya bahas lebih panjang nanti ya pada segmen berikutnya mungkin, karena butuh dalil-dalil dan penjelasan nakliyah yang luar biasa ya. Baik, Masya Allah. Bukan Bunda. Pertanyaan terakhir nih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Faizatus Sholihah dari Majelis Taklim Raudhatul Hasanah. Masya Allah. Ustadz, saya mau bertanya, kedudukan ibadah puasa itu dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya itu seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam majziyun bihi illa siyam. Jadi seluruh amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, katanya Allah, wa ana ajzi bihi, karena puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalasnya. Sebenarnya sing butuh ibadah iku sapa sih? Yang butuh ibadah itu kita, manusia, ya makhluk Allah. Loh, bagaimana dengan puasa? Lah puasa itu penuh yang namanya faidatus sir. Faidah atau hal-hal yang sifatnya itu pribadional ya. Hanya kita person to person ya, hanya kita dengan Allah yang tahu. Kalau ibadah-ibadah yang lain mungkin orang bisa melihat kita beramal gitu, kita bisa dilihat orang. Kita melakukan sholat, orang bisa melihat kita. Tapi kalau puasa itu kita yang tahu dengan Allah. Kita makan, minum itu kita dengan Allah yang tahu. Itulah pengertian dari fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sehingga nilai kedudukan puasa itu begitu istimewa di hadapan Allah, karena hanya kita dengan Allah yang tahu kalau kita itu puasa atau tidak. Itu tafsiran umum yang dimengerti oleh kita ya, bahwa kedudukan puasa itu istimewa karena hanya kita, pribadi kita dengan Allah yang tahu. Baik, Masya Allah. Biasa. Semoga puasa kita diterima ya Ustaz. Amin, ya Allah. Bukan cuma dapat laparnya aja, tapi dapat berkahnya dan juga dapat pahalanya. Amin, ya Masya Allah. Baik Ustaz, Masya Allah. Ternyata waktunya sangat sedikit ya kalau kita belajar ilmu agama. Saya tuh masih haus banget pertanyaan-pertanyaan. Banyak sekali ilmu-ilmu yang saya ingin tanyakan juga kepada Ustaz. Tapi karena waktunya sudah mau berbuka puasa, kita pamit dulu Nasya. Besok jangan lupa nonton lagi Ramadan Ceria setiap hari dari jam 5 sore sampai jam 6 sore sambil ngabuburit nonton Ramadan Ceria. Di Saya Jawa Pos Firda, TV. betul di Jawa Pos TV. Jangan di mana-mana. Saya pamit dulu dengan saya Firdaus Aulia dan saya Nasya Akila dan juga Ustadz Hasan Ubaidillah dan juga teman-teman dari Citra. Pamit mundur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Siti